Jadi kalau di sini bebannya terlalu tinggi, itu akan mengganggu juga pada aktivitas usus kita. Mahasiswa-mahasiswi yang mau ujian akhir tiba-tiba datang ke rumah sakit karena dia mules diare. Ternyata kita cari, dicek apapun, labnya apapun, USG normal. Ternyata dia langkah apa yang kecil aja dok yang bisa kita mulai untuk menjaga kesehatan pencernaan lebih baik gitu. Start small gitu. Halo sahabat Bunda, welcome back to our channel di Rumah Sakit Bunda Group. Kembali lagi kita di program Juaranya Bunda, dokter kita Juaranya Bunda. Baik lagi juga sama saya, Tifa. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dokter yang luar biasa yang berpraktik di RS Bunda Group. Tapi sebelum masuk ke episode kita kali ini, saya mau tanya dulu nih, gimana sih resolusi sahabat Bunda menyambut tahun 2024 ini? Kemarin kami tim Rumah Sakit Bunda sempat ngobrol gitu ya sama audiens yang ada di media sosial. Apa sih resolusinya mereka? Salah satunya resolusinya adalah pengen punya kesehatan diri sendiri secara khususnya untuk pencernaan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maksudnya gimana ya pencernaan yang lebih sehat? Tentunya jauh dari rasa mual, keluhan sakit, dan lain sebagainya. Kalau sahabat Bunda gimana nih resolusinya? Semoga sampai sekarang resolusinya bisa dijaga dengan baik dan tentunya bisa lebih baik lagi selama beberapa bulan ke depan. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama nih, masuk ke dalam episode kali ini di Juaranya Bunda, kita sudah kedatangan salah satu dokter yang luar biasa, yaitu Dr. Agastya Wisnuwardana, SPPD KGH Finasim. Sahabat Bunda tahu nggak sih artinya apa SPPD KGH Finasim? Supaya kita tahu lebih jelas, langsung tanya aja yuk ke Dr. Agastya Wisnu. Halo dokter. Halo, selamat sore. Selamat sore dokter. Dokter terima kasih banyak untuk waktunya. Dokter izin nih, tadi saya nyebutin gelar dokter panjang sekali, luar biasa. Dr. Agastya Wisnu, boleh dong dok kenalan dulu. Baik. SPPD KGH Finasim itu skopnya apa sih dok? SPPD itu artinya spesialis penyakit dalam. Oke. Kalau KGH itu adalah konsultan subspesialis gastro, enterologi, dan hepatologi. Kalau Finasim adalah Fellowship Indonesian Society Internal Medicine, yaitu persatuan fellow dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang berafiliasi dengan ISIM, International Society of Internal Medicine yang ada di Amerika. Jadi mereka yang mendapat gelar Finasim berarti sudah diakui juga sampai di induknya di Amerika bahwa dia adalah orang yang punya kapasitas dan kompeten untuk menjadi seorang spesialis penyakit dalam. Oke, luar biasa. Dokter, berarti kalau tadi saya bisa simpulkan dokter ini seorang spesialis penyakit dalam, spesifiknya ke gastro atau pencernaan gitu ya dok ya maksudnya ya? Betul. Oke, jadi kalau boleh dijelaskan lagi nih dok, skopnya apa sih dok biasanya pasien di Rumah Sakit Bunda Group atau di RSUD Bunda Jakarta secara khususnya ya, ketemu dokter itu untuk keluhan apa aja dok? Ya. Rata-rata kalau yang datang langsung adalah mereka dengan gangguan pencernaan, terutama bisa karena keluhan lambung atau keluhan usus besar. Kalau keluhan lambung umumnya adalah perih, ya, mual, kembung, muntah, ya kan? Bahkan ada yang muntah darah. Sedangkan kalau yang keluhan di usus besar adalah biasanya mereka susah buang air besar atau malah dia diare yang tidak bisa berhenti, ya, terus-menerus, ya. Nah, itu yang biasanya dikonsulkan ke saya. Tetapi dari dokter yang lain biasanya melihat kalau dia ada perdarahan di saluran cerna bagian bawah yang akan dilakukan tindakan operasi. Ini apakah betul hanya ambeien saja atau ada yang lain? Karena saluran cerna bagian bawah itu termasuk cukup panjang, sehingga harus kita tahu bahwa kalau dia ambeien saja mungkin tindakan operasinya mungkin tidak terlalu repot ya, tidak terlalu rumit. Tapi kalau sudah sampai di bagian usus besarnya ada yang bagian kena, itu tentunya tindakannya butuh waktu dan juga butuh sarana alat yang untuk tindakan itu, dan juga mungkin termasuk pengobatan dan pemulihannya butuh waktu yang lebih panjang dibanding hanya sekedar ambeien biasa. Itu kalau sebabnya perdarahan saluran cerna bagian bawah. Ya. Nah, berkaitan dengan itu biasanya
berawal dari keluhan-keluhan yang kadang tidak disadari bahwa itu merupakan bagian yang mungkin ini masuk angin ya kan, kok kembung saya, kok mual, muntah ya kan, atau barangkali karena faktor sering terlambat makan atau faktor mungkin dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak disadari adalah itu memicu timbulnya keluhan. Contohnya orang yang hobinya makan gorengan nih. Kalau kita itu kan orang kantoran kan biasanya kalau nggak ada gorengan tuh nggak mantap nih. Cuman sayangnya gorengannya temannya adalah kopi. Nah itu yang bikin salah satu yang kadang dia tidak sadar. Dua hal ini yang justru akan membangun rasa tidak nyaman di lambung. Ya itu yang biasanya. Atau bisa juga karena faktor suka mengobati diri sendiri, ya terutama kalau dia pegel, kok sakit pinggang ya, langsung beli aja lah di degerai-gerai yang dimana itu obat ini ya yang sifatnya analgetik untuk mengurangi nyeri. Padahal analgetik tersebut bisa saja memicu risiko terjadinya iritasi pada saluran pencernaan. Nah itu yang kadang-kadang mereka tidak berpikir ke arah sana. Atau ya ini yang juga banyak sekarang ini orang melakukan program weight balance diet ya. Ya. Ini dia mengorbankan pencernaannya dengan berpuasa yang panjang ya kan. Padahal pencernaan kita tidak seperti itu. Hal itu atau menggunakan obat-obat yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan, tetapi harus tahu bahwa obat ini juga punya efek yang tidak bagus juga untuk di usus kita. Itu tadi. Berarti sebenarnya yang bisa kita obrolin gitu ya dok ya, begitu banyak gitu ya, mulai dari yang paling simple sampai yang paling kompleks nih sahabat Bunda, kita bisa obrolin bareng sama Dr. Wisnu. Tapi kali ini kita mau ngomong tentang resolusi sehat di tahun 2024 nih dok. Ada beberapa sahabat Bunda juga yang pernah sharing gitu ya, apa sih resolusi sehatnya di 2024, yaitu salah satunya punya kondisi pencernaan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jauh dari rasa kembung gitu ya, mungkin juga bisa menghindari makanan yang tadi dokter sempat sebutkan yang umum banget kita konsumsi tapi ternyata bisa menimbulkan masalah gitu. Untuk starting point nih dok, yang bisa di-share ke sahabat Bunda, apa sih yang kita bisa lakukan secara umum untuk mengurangi risiko ada masalah gitu di pencernaan? Jadi kita tahu bahwa pencernaan kita ini untuk di lambung dia bekerja otomatis apabila ada makanan yang masuk. Tetapi usus besar kita, walaupun kita sudah selesai makan, dia masih bekerja setelah 2 jam selesai makan. Nah, jadi kita tahu bahwa proses pencernaan kita tidak hanya selesai setelah kita menutup selesai makan, yang tidak, masih ada proses panjang. Nah, kalau kita melihat bagaimana pencernaan sehat, nomor satu adalah kita lihat bahwa jenis pola makan kita adalah makanan sehat, ya kan? Tentunya, ya kan? Yang kedua adalah jumlah porsinya juga tidak berlebihan, ya kan? Ketiga adalah bahwa dia mampu dicerna dengan baik oleh pencernaan kita, ya. Jadi kita tidak maksakan segala sesuatu yang tidak sesuai ya untuk pencernaan kita. Dan yang keempat adalah jangan lupa adalah kecukupan cairan. Walaupun kita makan sudah bagus, tapi kalau cairan juga kurang, itu juga akan mengganggu proses pencernaan kita di dalam. Nah, jadi ada hal tertentu yang kadang-kadang kita hanya yang penting kenyang makan, tapi lupa bahwa kita juga butuh cairan dalam kondisi itu. Ya. Jadi tadi kalau bisa saya coba simpulkan ya dok ya, ada jenis makanan yang kita konsumsi, porsi, dan juga mungkin daya cerna ya, kemampuan itu ya. Organ kita mencerna, sama kebutuhan cairan. Untuk hydrate yourself itu perlu banget gitu ya dok ya. Jadi selain dari ngatur makan nih sahabat Bunda, perlu juga mengkonsumsi yang baik-baik gitu ya, asupan cairan juga harus dijaga. Itu baru pertama nih dari Dr. Wisnu yang bisa di-share ke sahabat Bunda. Masih banyak lagi selain dari konsumsi makanan minuman tadi, dokter. Mungkin juga di tahun 2024 ini, di awal tahun udah mulai banyak yang lebih aware dengan aktivitas, olahraga gitu yang baru mau dimulai. Nah, kira-kira dari aktivitas dan olahraga itu ada pengaruhnya nggak sih dok terhadap kesehatan pencernaan? Ya, kalau kita punya kegiatan yang positif, yaitu kita bergerak ya, bergerak dalam artian kita berolahraga,
memang satu sisi adalah terutama bagi orang yang aktif berolahraga, cirinya adalah biasanya tidak kesulitan untuk buang air besar. Oke, Dia akan menarik. lancar karena Saya baru dengar malah. fungsi ususnya akan terangsang dengan adanya gerakan kita. Ya. Satu. Yang kedua adalah dia memperlancar aliran darah di sistem pencernaan kita. Jadi fungsi-fungsi kerja daripada enzim ya pencernaan dan hormon pencernaan itu menjadi lebih bagus. Sehingga dalam dia nanti bekerja mengurai makanan dan melakukan metabolisme di pencernaan itu jauh lebih baik. Jadi rata-rata orang yang punya aktivitas olahraga biasanya keluhan untuk gangguan pencernaan itu sangat kecil karena dia sudah melakukan hal positif, ya kan? Kecuali kalau dia olahraga banyak diem, catur. Berarti jenis olahraganya juga harus diatur gitu ya, Dok ya. Kalau gitu apa, Dok, kira-kira olahraga dan aktivitas yang dokter saranin nih? Ya, sebenarnya yang paling bagus adalah kalau kondisi fisiknya memungkinkan ya, pertama sih aerobik ya, apapun. Baik aerobik yang sedang maupun yang ringan nggak masalah, ya kan? Yang sedang adalah boleh bersepeda, boleh jalan cepat. Tapi kalau yang ringan mungkin bisa melakukan jalan biasa lah, tapi dengan target jalan tertentu, tapi bukan jalan santai ya. Itu yang bisa nih. Kalau jalan-jalan di mall gimana? Beda itu. Lebih banyak berhentinya, banyak jalannya. Kemudian adalah berenang. Berenang salah satu juga memperbaiki sistem pencernaan kita, karena kita arahkan pada mereka-mereka yang males bergerak. Kalau dia kepanasan, ya kita berendam aja. Tapi saya berenang beneran, jadi jangan masuk kolam renang hanya mainan air ya, percuma. Diem aja gitu ya, Dok. Ya itu bagus ya itu untuk ke sana. Oke, jadi ada beberapa memang olahraga dan aktivitas yang disarankan sama Dokter Wisnu tadi, tentunya supaya itu punya dampak baik ya ke kesehatan pencernaan kita gitu. Ada juga yang sempat bertanya nih, Dok, selain dari makanan dan juga aktivitas, cara berpikir, pola pikir, dan stres, itu bisa berpengaruh nggak sih sama kesehatan pencernaan? Memang kita tahu bahwa manusia hidup itu tidak mungkin tidak punya masalah. Ya, masalah itu kalau dia bisa mengatasinya, ya tentunya tidak menimbulkan stres. Tapi kalau dia tidak mampu mengatasi, dia ada stres. Nah, tapi ingat bahwa stres yang berkepanjangan, kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada namanya aksis ya, antara brain and gut. Ya, brain artinya otak, gut itu usus. Jadi kalau di sini bebannya terlalu tinggi, itu akan mengganggu juga pada aktivitas usus kita. Dan banyak yang kita hadapi, terutama ya kan, mahasiswi-mahasiswi yang mau ujian akhir tiba-tiba datang ke rumah sakit karena dia mules diare. Ternyata kita cari, dicek apapun, labnya apapun, USG normal. Ternyata dia gara-gara stres mau ujian nggak siap. Jadi itu yang dirasakan. Jadi hal-hal gitu juga bisa mencetuskan sesuatu. Jadi ada beberapa hal yang tentu yang menyebabkan itu. Tapi ada juga yang karena stres tiba-tiba merasa perutnya penuh dan akhirnya nyeri ulu hati karena di situ karena stres yang tinggi itu akan merangsang hormon di dalam lambung, di mana hormon itu akan merangsang keluarnya asam lambung yang begitu banyak. Ya. Nah itulah kadang-kadang yang kita harus sadar bahwa kita boleh punya stres, tapi stresnya harus tidak sampai mengganggu fungsi. Boleh mengganggu. Oke. Nah ini penjelasan secara ilmiah nih sahabat Bunda dari Dokter Wisnu yang juga bisa jadi satu pertimbangan mungkin ya, Dok ya, buat kita yang lagi stres atau segala macam gitu supaya bisa lebih mengelola pola pikir kita dengan lebih baik. Tadi udah ngomong tentang makanan, olahraga, aktivitas dan juga pola pikir stres gitu ya. Kalau misalnya waktu tidur, lama tidur, kurang istirahat, itu ada dampaknya juga nggak? Ya, jadi kalau untuk pencernaannya sehat, itu dari beberapa penelitian di luar, itulah minimal tidur 6 jam tapi tidak terganggu sama sekali. 6 jam terus-menerus. Jadi kalau kita tidur malam, 6 jam tidak boleh terganggu, karena disitulah kita betul-betul istirahat. Ya. Tapi kalau 6 jam, 15 menit ada telepon masuk. Nanti habis itu gitu itu ada lagi yang bunyi apa yang dia. Nah, itu akhirnya walaupun jumlahnya 6 jam, itu tidak memberikan dampak terhadap kondisi kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita, dalam tubuh kita, banyak diatur oleh hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini apabila dia
terangsang terus, dia akhirnya juga bekerja pada sistem pencernaan kita. Ya. Oke. Oke, tadi ada beberapa kondisi yang udah saya coba tanyakan gitu ya ke dokter. Dokter juga sudah menjelaskan dengan sangat baik. Itu adalah kondisi yang ideal gitu ya. Kita makan dan minum yang teratur, olahraga, aktivitas juga yang baik, pola pikir dan juga tidur juga yang baik. Tapi mungkin ada momen di mana ternyata kita nggak bisa nih dok menjaga itu semua secara ideal gitu ya. Jadi kita mikir kayaknya kita harus deh ketemu dokter, kita harus ke rumah sakit gitu. Kapan sih dok waktu yang tepat yang bikin kita merasa udah sebaiknya kita langsung konsultasi aja? Ya kalau saya melihat nomor satu adalah apabila ada gangguan adalah dia dalam makan. Jadi kok dia makan baru 2 sendok, kok rasanya perutnya nggak nyaman ya. Bisa ada rasa nyeri, bisa ada kembung, ada mual. Itu segera ya. Atau dia muntah-muntah yang tidak jelas penyebabnya. Dia tidak habis mengkonsumsi sesuatu, dia muntah. Ya. Terus ketiga, tiba-tiba saja bangun tidur kok begitu meludah, kok ada darahnya. Nah, biasanya itu juga ada gangguan di sana nih, kita nggak tahu apa itu sebabnya. Atau yang sering juga adalah orang yang bangun tidur, tiba-tiba kok perutnya mendadak mules, begitu buang air, keluar banyak lendir dari kotorannya. Nah itu yang harus kita lihat. Nah ini karena masalahnya kita bisa, apakah karena faktor makanan, ataukah faktor dia mengkonsumsi, tanda kutip, obat tertentu yang barangkali dia konsumsi dalam rangka ya semacam badannya lebih enak lah ya, atau dia konsumsi karena dia punya penyakit tertentu. Nah ini yang harus kita lihat di sana. Nah, oleh sebab itu kalau sudah ada gambaran seperti itu, ya segeralah konsultasi untuk kita lihat penyebabnya apa. Karena banyak hal orang datang ke kita itu, mohon maaf ya, sudah belanja obat kemana-mana ya kan, termasuk alternatif herbal. Nah, kadang-kadang akhirnya gejala itu menjadi kabur. Nah, itu yang menyebabkan, kok saya nih. Jadi kita juga menyebabkan bahwa kita harus mengevaluasi dan menganalisa lebih teliti. Ini sebabnya apa? Karena gejala yang biasanya gampang ditemukan kalau dia datang lebih awal tanpa dia dilakukan dia mengkonsumsi obat tertentu, itu lebih gampang kita jejaki. Tapi kalau dia sudah macam-macam yang dianukan, karena kita harus betul-betul awas dan evaluasi betul. Ini kira-kira apa? Karena gejala di saluran cerna atas dan saluran cerna bawah itu kadang-kadang tumpang tindih. Ya, jadi nggak selalu sama, sehingga harus cermat di sana. Oleh sebab itu makanya kadang kita akan mengevaluasi, menanyakan ke belakang daripada pola hidup sehat selama ini sudah dijalankan, terus bisa 1-2 minggu terakhir. Apa yang terjadi dengan apa yang dikonsumsi, atau apa juga yang aktivitas yang kira-kira menyebabkan dia seperti itu. Terus yang ketiga, dia sudah melakukan apa, ya kan? Kalau dia mulai hal herbal, herbalnya seperti apa? Karena kadang herbalnya juga bisa menutupi gejala aslinya. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita cermati. Kira-kira gitu. Ya, berarti intinya kalau udah ada gejala atau keluhan gitu kali ya dok ya, seperti yang tadi dokter sampaikan, sebaiknya langsung konsultasi aja deh gitu ya, supaya bisa diidentifikasi dengan cepat, pengobatannya juga tepat gitu. Tadi juga dokter sempat ngomong tentang kesehatan saluran cerna atas dan bawah gitu ya dok ya. Itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya nih sahabat Bunda. Tapi untuk menutup episode kali ini, saya mau tanya dulu ke dokter. Langkah apa yang kecil aja dok yang bisa kita mulai untuk menjaga kesehatan pencernaan lebih baik gitu? Start small gitu. Nomor 1 adalah kita sadar diri apa kebutuhan kita. Karena pencernaan kita ini punya kemampuan tertentu ya. Dan ingat bahwa kemampuan pencernaan kita tidak sama satu dan yang lain. Jadi kita harus kenali dulu kemampuan pencernaan. Karena ada orang tertentu yang mungkin dia mengkonsumsi gorengan dengan kopi nggak masalah, tapi kita ketemu gorengan terus ketemu cabai aja udah perutnya mules contoh. Jadi kita harus sadar kemampuan daripada tubuh kita seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang kita menganggap diri kita sama dengan yang lain, padahal tidak seperti itu. Jadi lebih aware gitu ya dok ya, diri kita sama diri kita sendiri. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Kita akan lanjut ke episode berikutnya nih dok, karena masih banyak banget obrolan yang menarik. Tapi kalau sahabat Bunda mau langsung ketemu sama Dokter Wisnu, bisa langsung ketemu dokter di RSU Bunda Jakarta. Setiap hari apa dok? Selasa, Rabu, dan Kamis jam 5 sampai jam 7.
Oke, Sore. udah disimak sendiri tadi ya, tapi untuk memudahkan sahabat Bunda, bisa langsung bikin janji temu sama dokter lewat digital platform kita, yaitu onebunda.com. Langsung di search aja onebunda.com, sahabat Bunda bisa langsung bikin appointment di situ. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.